Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobdin Rahmat, NIM 221400028. Saya dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak dan di sini saya akan membahas tentang materi komputer dan organisasi komputer. Materi komputer akan dibawakan oleh teman-teman saya. Check it out. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi komputer. Jadi, istilah komputer berasal dari bahasa Latin komputer yang mengandung arti menghitung. Sedangkan komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital. Kemudian, sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, hardware, software, brainware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Komputer memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Komputer mempunyai kecepatan ketepatan dalam mengelola data dan menghasilkan informasi. Yang kedua, kemampuan kapasitas penyimpanan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk. Saat ini terjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. Yang ketiga, itu kemampuan lain yang dimiliki komputer adalah kecepatan mengirim data dalam format apapun antar komputer dalam jaringan wilayah lokal, regional, maupun global. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa karakteristik komputer. Yang pertama, komputer tidak mempunyai perasaan dan emosi, sehingga komputer dalam melakukan aktivitas bersifat statis atau diam. Yang kedua, komputer mampu menyimpan data yang besar, waktu yang sangat lama yang bersifat dinamis. Nah, yang ketiga, komputer bisa melakukan urutan pencarian dalam waktu singkat walaupun dengan data yang besar. Pengurutan komputer bisa dilakukan secara ascending, yaitu naik, maupun ascending, yang artinya menurun karena waktu sekejap. Nah, yang keempat itu komputer mampu mengolah data perhitungan yang besar, yang cepat dan akurat. Nah, yang terakhir atau yang kelima, komputer mampu menerima atau mengeluarkan data atau informasi yang besar dalam waktu yang sangat cepat. Berdasarkan kemampuannya, komputer juga memiliki keterbatasan sebagian berikut. Pertama, tidak bisa berpikir secara dinamis seperti manusia. Manusia berpikir akan diikuti atas perasaan dan naluri yang bisa menimbulkan reaksi senang, sedih, dan sebagainya. Sehingga dalam pengambilan keputusan, manusia mendasarkan pada pikiran dan perasaan atau hati. Sedangkan komputer hanya berdasarkan perhitungan saja. Kedua, pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia. Akibatnya, banyak tenaga manusia tidak terpakai sehingga banyak timbul pengangguran. Ketiga, data yang tersimpan dalam komputer memiliki resiko yang lebih tinggi karena dimungkinkan bisa diambil atau disadap oleh pengguna lain atau hacker. Meskipun telah diberi perlindungan program atau password, seperti terjadinya pemalsuan transaksi seperti di perbankan dan pembobolan kartu kredit. Oke, bagaimana dengan pembahasan komputernya? Sudah paham? Dan selanjutnya saya akan membahas tentang organisasi komputer. Oke, pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen, penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.